Info TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Belasan pelajar pelaku tawuran bersujud di hadapan orang tuanya. Monitoring dilakukan Sudin Kesehatan Jakarta Barat terhadap penjualan obat sirup di pasaran. Pedagang beras mengalami penurunan omset akibat kenaikan harga beras. Kepolisian kembali menggerebek kampung narkoba di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ketua Harian DPP Gerindra merespon ajakan PKB kepada PKS untuk berkoalisi. Berikut berita pilihan selengkapnya. Kapolres Bogor melakukan sidak di lapak penjualan obat hingga apotik untuk mengantisipasi masih adanya penjualan obat-obatan cair yang saat ini diduga menjadi penyebab terjadinya penyakit gagal ginjal di kalangan anak-anak. Untuk mengantisipasi terjadinya penjualan obat-obatan jenis cair atau sirup yang biasa dikonsumsi anak-anak di saat terserang penyakit, Kapolres Bogor, Jawa Barat beserta anggota Sat Narkoba Jumat siang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lapak penjualan obat-obatan jenis cair yang diduga mengakibatkan gagal ginjal pada anak-anak. Meski tidak ditemukannya lapak maupun apotik serta minimarket yang menjual obat-obatan jenis cair atau sirup, petugas pun langsung mensosialisasikan ke setiap pembeli sekaligus pedagang untuk tidak menggunakan obat jenis cair tersebut sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah sekarang udah kita tarik semua pada saat memang sekitar semingguan yang lalu lah lagi heboh-hebohnya gitu. Jadi kita memang pantau terus gitu karena memang kita di bidang obat-obatan, jadi kita update terus gitu. Apa yang memang Badan POM nanti perintahkan ya kita akan sesuai dengan perintah gitu. Sesuai instruksi dari kantor pusat kami itu tidak kami perjualbelikan seperti itu. Sempat ganggu penjualan nggak dengan diturunkannya obat-obat itu? Pastinya ada dampaknya, tapi kami belum hitung ya mas berapa besarnya, tapi tentunya berdampak juga. Cuman demi menjaga keamanan juga masyarakat, ya kita ikutin dulu aturan yang berlaku karena memang masih dalam penyelidikan dulu ya mas, masih dicek dulu kadarnya. Setelah nanti hasilnya sudah pasti baru memberikan himbauan kepada toko obat, kemudian apotek, ataupun toko-toko yang menjual obat berbentuk sirup sebagaimana yang sudah diumumkan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Para pedagang mengaku sudah sesuai surat edaran yang disampaikan. Kini mereka sementara menarik dan tidak menjual obat-obatan cair atau sirup di lapak. Sementara pihak kepolisian mengaku hingga kini tidak ada lapak yang menjual barang tersebut dan untuk sementara warga dihimbau untuk tidak membeli maupun mengkonsumsi obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal ke setiap anak-anak dari berbagai merek yang berbentuk cair. Dari Jawa Barat, tim Info TV melaporkan. Belasan pelajar yang merupakan pelaku aksi tawuran di Klender Durensawit, Jakarta Timur dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Para pelaku tawuran ini pun menangis histeris saat bersujud meminta maaf di hadapan orang tuanya. Inilah aksi tawuran yang terjadi di flyover Klender Durensawit, Jakarta Timur Jumat sore kemarin. Para pelajar ini saling serang dengan senjata tajam maupun benda tumpul. Para pelaku kemudian diamankan oleh tim presisi Polres Metro Jakarta Timur. 16 pelajar ini diamankan ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Polisi pun memberikan bimbingan dan pembelajaran agar para pelaku tidak lagi mengikuti aksi tawuran yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban. Setelah itu, pelajar ini diserahkan ke orang tuanya masing-masing. Para pelajar pun menangis histeris sambil bersujud di hadapan orang tuanya. Mereka nampak menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya. Kapolsek Durensawit Kompol Martson Marbun mengatakan, jika pelajar ini kembali melakukan aksi tawuran, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Pihak sekolah pun tak segan-segan akan mengeluarkan para pelaku jika kembali menjalani tawuran. Tim presisi Jakarta Timur
karena wilayahnya di Duren Sawit, kita diserahkan ke sini. Sesuai dengan atensi Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, hal-hal yang demikian harus kita buat efek deteran. Hal ini kita berinovasi, penyerahan ini kita lakukan secara seremonial, dihadiri seluruh keluarga, orang tua, dan guru. Sekaligus kita lakukan mereka meminta maaf kepada orang tuanya di sini. Setelah minta maaf, kita bikin administrasinya, kita masukkan dengan aplikasi ada polisi, kita kembalikan. Ini atensi dari Bapak Kapolres Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tawuran, stop tawuran. Mereka ini yang terkait tawuran kemarin itu ya Bang? Iya, terkait tawuran yang kemarin. Berapa jumlah yang diamankan? Ini yang diamankan 16 orang. Rata-rata mereka ini pelajar apa? Semuanya pelajar SMP. Ya. Selanjutnya ini mereka akan kembalikan ke orang tua setelah atau gimana? kita administrasi selesai, kita bikin sidik jari sesuai dengan ketentuannya. Mereka bikin pernyataan, kita serahkan kepada orang tuanya. Jika melakukan hal seperti itu lagi gimana? Kalau mereka melakukan hal sekali lagi dengan segala konsekuensinya, nanti sekolah akan mengeluarkan mereka. Diketahui aksi tawuran ini terjadi di tengah ruas jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Mereka nekat melakukannya hanya demi mencari jati diri. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Seorang pria tertangkap usai mencuri motor saat berkenalan dengan wanita melalui media sosial Facebook di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku ini menjadi sasaran amukan massa dikarenakan pelaku sudah melancarkan aksinya sebanyak 2 kali. Sejumlah warga berkerumun di depan kantor pos keamanan warga malam tadi. Adrian Dwi Saputra, 18 tahun, warga setia Kawan Gambir, Jakarta Pusat, menjadi bulan-bulanan warga. Dirinya tertangkap saat korban yang dibantu temannya mengajaknya bertemu. Pelaku yang tak tahu dirinya dijebak berhasil tertangkap. Peristiwa ini bermula saat korban seorang wanita berinisial SA berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook. Pelaku dan korban bertemu di Jalan Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang beralasan meminjam motor korban dibawa kabur dan dijual. Korban yang menghubungi pelaku tak membuahkan hasil. Namun, korban meminta pertolongan temannya yang juga wanita menjebak pelaku melalui media sosial Facebook dan berhasil bertemu lalu menangkapnya. Pelaku yang mengaku telah 2 kali beraksi ini dipukuli warga lantaran kesal dengan aksinya yang menggunakan media sosial Facebook untuk melakukan kejahatan. Ngambil motor? Kenalan di Facebook. Itu awalnya gimana sih? Kok bisa chatan di Facebook, kenalan di rumah. Ya terus? Lu ada jaringan ya? Terus udah berapa kali? Tiga kali ngaku. 2 bang. 3 lu ngomong 3. Lu ngaku lah. Lu ada jaringan ya? Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengeluarkan pelaku dari dalam pos keamanan warga dengan pengawalan ketat khawatir warga masih tersulut emosi. Pelaku bersama korban dibawa ke Polsek Taman Sari untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Jakarta Barat, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kisah pilu dialami warga Kebonjeruk, Jakarta Barat usai anaknya meninggal dunia akibat mengalami gagal ginjal akut. Gagal ginjal yang dialami balita 2 tahun 11 bulan ini diduga dipicu karena mengkonsumsi obat parasetamol dan antibiotik sirup usai mengalami sakit batuk pilek dan panas. Iing Syahputra, warga Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat, kini hanya bisa meratapi foto anak bungsunya yang meninggal akibat gagal ginjal akut pada 23 September silam. Saat ditemui pagi tadi, Iing menceritakan bagaimana awal penyebab AA, anak balitanya yang masih berusia 2 tahun 11 bulan ini bisa meninggal dunia. Kejadian ini diawali pada tanggal 5 September silam, di mana AA mengalami sakit batuk pilek dan panas. Usai dibawa ke puskesmas, pihak puskesmas memberikan obat parasetamol sirup kepada AA. Bukannya membaik, kondisi AA justru semakin memburuk. Kembali ke puskesmas, keluarga diberikan obat antibiotik sirup oleh dokter di puskesmas. Namun usai mengkonsumsi antibiotik tersebut, AA justru mengalami sesak nafas dan akhirnya dirujuk untuk dirawat ke rumah sakit. Dari hasil CT scan, AA dinyatakan mengalami masalah pada fungsi ginjal dan paru-paru.
Naas, perjuangan hidup balita 2 tahun 11 bulan ini harus berakhir setelah dinyatakan meninggal pada 23 September silam. Pilek ya, pilek selama 2 minggu, tapi pilek biasa. Setelah itu dia ada panas karena hujan, panas. Dibawalah ke puskesmas. Dari puskesmas itu dikasih obat paracetamol sirup dan obat batuk lain. Berikut juga obat antibiotik sirup juga. Nah, setelah itu anak saya juga mulai sesak napas malamnya. Sampai pagi itu nggak bisa tidur. Akhirnya saking sesaknya itu hari berikutnya saya bawa ke IGD salah satu rumah sakit Jakarta Barat. Di IGD dicek lagi semua sampai di ronsen sama dicek darahnya juga, itu ada indikasi ke radang paru-paru, infeksi paru-paru atau sama ginjal katanya. Selain AA, dari data Kemenkes sudah terdapat 241 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia, di mana 133 diantaranya meninggal dunia. Meski penarikan secara masif obat-obatan sirup khusus anak di apotik dan farmasi telah dilakukan, namun keluarga korban merasa kecewa kepada pemerintah atas lambatnya dan lalainya pengawasan obat-obatan yang diedarkan ke masyarakat, khususnya obat untuk anak. Pemerintah melalui lembaga pengawasan dan kementerian seharusnya bisa memberikan pencegahan dini sebelum memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan inspeksi ke sejumlah apotik di Kota Bogor, Jawa Barat untuk memeriksa peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak. Dalam kasus ini Muhadjir telah meminta Kapolri untuk melakukan pengusutan secara mendalam dikarenakan kandungan berbahaya yang ada di dalam obat sirup merupakan barang impor. Inspeksi mendadak ini dilakukan di 3 apotik yaitu Apotik Sehat, Apotik Villa Duta, dan Apotik Poliklinik Afiat Rumah Sakit PMI. Menko PMK, Muhadjir Effendi dan Wali Kota Bogor juga meminta kepada apoteker untuk sementara tidak mengeluarkan obat sirup merek apapun sampai pemerintah mengeluarkan aturan. Untuk menjaga barang tidak keluar, apotik diminta memasang tanda. Saat diwawancarai wartawan, Muhadjir Effendi mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Kapolri. Muhadjir juga menghubungi Kapolri untuk melakukan pengusutan dan menelaah apakah ada unsur pidana. Karena kandungan yang ada di dalam obat batuk sirup tersebut merupakan bahan baku impor. Menko PMK meminta kepada Kapolri supaya mengecek mulai dari awal barang dibeli hingga kemana saja bahan baku tersebut didistribusikan. Tadi malam kita sudah melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, kemudian BPOM, bersama Menteri Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, dan kita sudah mendapatkan masukan dari semua pihak. Dan tadi malam saya langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena berdasarkan data awal ini adalah bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Tetapi kenapa justru negara yang jadi tempat impor kok kena? Ada 3 negara yang sekarang negara importir bahan baku itu yang sekarang mengenai ginjal akut. Pertama itu adalah Indonesia yang jumlah angka kasusnya paling banyak, yang meninggal sekarang sudah di atas 130, di atas kemarin sudah 118 yang meninggal, dan kemungkinan besar masih akan bertambah. Kemudian yang kedua itu di Zambia itu ada 70 kasus kematian. Kemudian yang kecil Nigeria itu ada 25. Makanya kita minta teliti-telisik sampai di bagian yang paling hulu,
dari mana asal barang bahan baku itu, bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, dan terdistribusi kemana saja, ke pabrik-pabrik farmasi di mana saja, dan kemudian produknya apa, itu harus kita telisik semua, dan kemudian kita harapkan dalam waktu yang tidak lama kita bisa menetapkan status apakah itu memang ada pelanggaran atau tidak, pidana atau tidak. Karena apa? Bagi kita ini sangat penting karena yang terdampak adalah anak-anak bawah umur, kan? Rata-rata 10 tahun ke bawah, terutama antara 6 sampai 1 tahun. Dan ini adalah SDM masa depan yang sangat berharga. Dan bagi kita satu korban bukan tak ternilai, ya. Karena itu kita berharap kalau memang ada pelanggaran supaya ditindak secara tegas. Saat ini, pemerintah belum menentukan kasus gagal ginjal akut pada anak ini sebagai kasus luar biasa. Menurut Muhajir, yang terpenting adalah bukan status melainkan pertolongan pertama bagi anak-anak yang menjadi korban. Hingga saat ini, Kota Bogor belum ditemui kasus gagal ginjal akut. Dari Kota Bogor, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat bersama Polres Metro Jakarta Barat melakukan monitoring terkait dengan himbauan pemerintah yang melarang penjualan obat sirup di sejumlah apotik di wilayah administrasi Jakarta Barat. Satu persatu apotik di sejumlah wilayah administrasi Jakarta Barat didatangi petugas gabungan dari Sudinkes Jakbar dan Polrestro Jakarta Barat. Kedatangan petugas kali ini dalam rangka pengawasan apakah apotik di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, telah menjalankan standar prosedur peraturan Kemenkes soal tata laksana karantina 5 jenis obat sirup yang dilarang. Dari 3 apotik yang disidak, mereka telah memisahkan tempat obat sirup dengan obat lainnya dan untuk sementara waktu tidak untuk dijual. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudinkes Jakbar Hilda Royarin menuturkan, kegiatan rutin ini merupakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melakukan edukasi terhadap 5 obat sirup yang ditarik BPOM. Pihaknya juga memastikan tak ada lagi apotik di Jakarta Barat yang menjual obat sirup yang dilarang pemicu gagal ginjal akut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Fahmi Fiandri, selain langkah di atas, petugas kepolisian juga menempelkan stiker himbauan larangan penggunaan 5 jenis obat sirup di depan pintu masuk apotik agar dapat dilihat konsumen. Yang sudah kita datangi 3 apotik tadi sebenarnya tidak ada temuan yang luar biasa, semuanya baik dalam menjalankan himbauan yang sudah disampaikan oleh Sudin Kesehatan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan yang berkaitan tentang tata laksana obat-obatan sirup dan obat-obatan yang 5 obat tadi yang disebutkan oleh Bapak dari Polres Jakarta Barat. Baik, berarti semuanya sudah nampak tadi pas pemantauan sudah dikarantina semua Bu ya obatnya Bu berarti? Obat-obat yang harus dikarantina sudah dilakukan karantina sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Kami bersama Sudin Kesehatan Jakarta Barat melaksanakan giat sosialisasi, edukasi, dan penempelan stiker himbauan di 3 titik apotik di wilayah Jakarta Barat. Kita mendatangi 3 apotik dan dari Sudin Kesehatan tadi juga melakukan himbauan, juga melakukan edukasi terkait adanya 5 obat yang telah dilakukan penarikan oleh BPOM. Jadi dari Polres Jakarta Barat tadi juga melakukan penempelan stiker himbauan di depan pintu masuk dan di tempat-tempat yang dapat dilihat oleh pembeli dan konsumen yang akan membeli obat tersebut. Selain itu, pihak Sudinkes Jakarta Barat menghimbau agar masyarakat sebaiknya menggunakan obat dengan bijak sesuai resep dokter agar lebih aman. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Sejumlah jenis beras mulai dari medium hingga beras premium mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Akibat dari naiknya harga beras ini, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset penjualan hingga 30%. Kenaikan harga beras mulai terpantau di Pasar Grogol, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Sejumlah jenis beras yang dijual di pasar tradisional ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti beras premium yang sering diminati masyarakat, kini mengalami kenaikan harga kisaran Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilonya. Dari Rp12.000 per kilonya, sekarang bisa mencapai Rp13.500 per kilonya. Sementara itu beras medium atau beras perak juga terpantau mengalami kenaikan harga cukup tinggi, yaitu antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilonya. Dari harga Rp7.000, sekarang bisa mencapai Rp10.000 per kilonya.
Selain harga beras medium dan premium, kenaikan harga juga terjadi pada beras ketan hitam dengan kenaikan harga Rp2.000 sampai Rp3.000 dari harga Rp17.000 sekarang dapat mencapai Rp20.000 per kilonya. Akibat dari kenaikan harga beras ini, para pedagang beras di Pasar Grogol mengaku mengalami penurunan omset penjualannya hingga 30%. Menurut salah satu pedagang beras Estron Sri Lagan, kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Di mana menurutnya, faktor kenaikan harga beras ini dipicu dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal bulan September lalu dan ditambah banyaknya petani yang mengalami gagal panen akibat faktor cuaca buruk. Oh, sekarang ada harga beras kali ini agak naik, meningkat. Justru apa itu yang minyak yang naik kemarin kan, justru itu sekarang jadi beras naik semua. Ya berkisar ada yang 1.000, 1.500 harganya, ada ketan lagi, lebih naik lagi. Tapi kalau ketan putih agak lumayan, 30% udah gara-gara online dan sekarang kan semua udah hampir 2 minggu. Para pedagang beras di pasar tradisional Grogol berharap agar pemerintah dapat segera melakukan normalisasi terhadap harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat dan masyarakat tidak merasa terbebani. Akibat tingginya harga beras karena diketahui beras merupakan bahan dasar pangan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Diduga menerobos lampu pengatur lalu lintas, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam. Insiden itu menyebabkan 2 penumpang sepeda motor mengalami luka berat hingga dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil angkutan umum untuk diberi pertolongan medis. Salah satu dari pengendara sepeda motor ini tergeletak di tepi trotoar hingga nyaris pingsan usai terlibat dalam kecelakaan oleh pengendara motor lainnya di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Senin malam. Insiden terjadi ketika pengendara motor dengan nomor polisi B4447BOE ini melaju dari arah Tangerang menuju Grogol dalam kecepatan tinggi dan diduga menerobos lampu pengatur lalu lintas. Kemudian pengendara motor bernomor polisi B4021BWO yang membawa penumpang melaju dari arah Grogol menuju Daan Mogot ini dalam kondisi lampu pengatur lalu lintas berwarna hijau. Akibatnya, kedua pengendara sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan hingga adu banteng. Dan 2 penumpang sepeda motor bernomor polisi B4021BWO ini mengalami luka berat di bagian kepala dan kaki. Saya tadi dari arah Grogol mau ke arah Dan Mogot Mall sini. Jadi di situ sempat ada lampu merahnya masih nyala. Terus dari arah Tangerang ke arah Grogol sana sempat hijau, terus udah mulai merah. Cuman pas lampunya udah mulai merah, pengendara yang dari sana ke arah Grogol itu masih terus nerobos. Nah, yang dari arah Grogol mau masuk ke arah Mall Dan Mogot sini juga ikutan masuk gitu. Jadi mereka berdua ikutan masuk berdua terus tabrakan gitu. Itu aja sih kronologinya. Mas siapa namanya, Mas? Ricky. Atas insiden ini, kedua penumpang tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Hermina menggunakan mobil angkutan umum untuk diberi pertolongan medis. Sedangkan kedua motor tersebut diamankan petugas dan kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Upaya bersih-bersih narkoba terus digencarkan pihak kepolisian sektor Palmerah. Kali ini polisi kembali menggerebek Kampung Boncos di kawasan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Selain menangkap 4 orang terduga pengguna narkotika, polisi juga mengamankan 100 butir peluru aktif, serta 30 alat hisap sabu dan alat suntik bekas pakai. Satu persatu rumah yang dicurigai menjadi sarang peredaran narkotika kembali digerebek kepolisian sektor Palmerah di kampung narkoba yang biasa disebut Kampung Boncos di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa sore. Selain memeriksa isi lemari, petugas mencurigai adanya barang di atas plafon kamar. Saat dibongkar, didapati 2 kotak berisi peluru aktif 9 mm berjumlah 100 butir. Selain itu, polisi juga mendapati puluhan alat hisap sabu di salah satu rumah yang menjadi lokasi para pengguna saat memakai barang haram tersebut. Tak sampai di situ, polisi juga menggeledah 2 orang di salah satu rumah yang tertangkap tangan usai menggunakan narkotika berikut barang bukti alat suntik. Dalam razia kali ini, polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku, yang diantaranya 3 pengguna dan 2 penjaga bendeng, serta barang bukti 100 butir peluru aktif, 30 alat hisap, alat suntik bekas pakai,
3 telepon genggam, serta korek api yang sudah dimodifikasi. Terkait temuan ratusan butir peluru aktif 9 mm ini masih dalam penyelidikan petugas. Bahkan upaya kami yang terus-terusan ya untuk meminimalisir ya terkait peredaran narkoba di Kampung Bocos. Jadi kami akan menghilangkan stigma itu bahwa Kampung Bocos itu identik dengan narkoba. Nah, kami akan menghilangkan itu supaya nanti para bandar dan pengguna tidak betah di sana. Makanya kami ini upaya kami yang kedua dalam minggu ini untuk menggerebek Kampung Bocos, dan ada hasil yang didapatkan. Kami berhasil mengamankan 5 orang pengguna ya. 3 diantaranya yang mau beli di sana akan menggunakan, dan 2 orang penjaga bedeng-bedeng itu. Demikian. Untuk hasil tangkapan lain Pak, berapa bukti diamankan di lokasi Pak? Infonya ada betul ada peluru Pak? Betul. Kami berhasil mengamankan sekitar 20 bong ya, 20 bong alat hisap. Dan yang agak unik ini ditemukan peluru ya, sekitar 100 butir peluru aktif jenis FN ya. Jadi kalau nanti digunakan untuk FN ya. Jadi senjata digunakan FN, jadi peluru untuk FN. Dan itu kami temukan di salah satu kos yang mungkin sering digunakan. Jadi kami pun menemukan di atas parak. Ada semacam diumpetin lah. Itu hanya peluru atau ada pistol? Untuk soal peluru dulu, peluru aja. Kita akan dalamin terus karena tadi juga perintah Pak Kapolres. Kita akan periksa orang yang punya kos itu, punya tempat siapa. Pak, buat tahu peluru tajam atau peluru karet Pak? Tajam dan aktif ya. Selanjutnya ke 5 orang ini Pak? Akan kami rehab karena memang selain positif tapi di badannya tidak ada padanya, jadi BB nggak ada. Karena mungkin baru mau beli dan sebagainya. Tapi karena juga kami berkewajiban karena positif, jadi kami harus berikan juga rehab kepada mereka. Ini sudah dilakukan cek urin Pak? Ya, setelah tes cek urin. Selanjutnya para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Palmerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lebih lanjut dari hasil tes urin, diketahui kelima pelaku positif mengkonsumsi narkotika. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengajak Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dalam koalisi Gerindra PKB. Dasko mengatakan bahwa partainya selalu terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik lainnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengajak Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dalam koalisi Gerindra PKB. Dasko memastikan bahwa pernyataan dari Caimin tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan partainya. Dirinya mengatakan bahwa Partai Gerindra pun selalu terbuka untuk menjalin komunikasi maupun berkoalisi dengan partai politik lain untuk bekerja sama menghadapi kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, setelah mendeklarasikan untuk bekerja sama di pemilu 2024, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah berkomitmen untuk selalu membangun komunikasi dengan partai manapun. Kalau itu saya mungkin tidak perlu ada komunikasi khusus ya, karena apa yang disampaikan oleh Caimin itu adalah semangat kebersamaan kami ketika kami deklarasi bersama. Itu juga yang kami sampaikan secara bersama-sama bahwa kita ingin membangun komunikasi dengan semua partai yang ada. Tapi oleh PKS sendiri ada yang bertemu dengan Gerindra nggak Pak soal ingin berminat bergabung dengan koalisi? Sementara belum ya gitu. Saya nggak tahu kalau dengan PKB mungkin sudah dilakukan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.